Oke, selamat sore. Masih di Torang P channel YouTube. Bacarita saja. Woo! Tepuk tangan, dibayar mana? Oke, sebelumnya perkenalkan Torang dari apa yang mau dibilangnya podcast bukan diskusi bukan sambarang lah. Yang penting di sini orang berbagi hal-hal yang inspiratif, hal-hal yang menarik, hal-hal yang ya bukan cuma sekedar sensasi lah. Tapi bagi teman-teman yang menonton Torang P video ini bisa jadi narasi baru lah. Kira-kira setelah ini apa yang orang harus lakukan, apa yang harus orang bikin ke depan. Oke? Jadi segala ini semua tentang Luwuk lah, tentang Torang P kota yang orang cintai. Orang akan menghadirkan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang menginspirasi juga, yang bisa dijadikan suri tauladan. Iya, sadis sekali. Semacam kultum nih. Oke. Boleh. Jadi ini hari saya kedatangan dua manusia kamu? Manusia. Malaikat. Iya. Jangan. Orang kedatangan dua orang yang luar biasa di taman. Orang mau ke taman toh? Ke taman. Sampai taman akrab, sampai sahabat. Tapi tidak akrab juga. Kalau akrab juga ya. Podcast semua jangan bikin malu kasihan. Channel. Astaga iya, channel. Jangan ingat yang lalu. Oke, move on Torang. Move on. Di sini kedatangan orang yang luar biasa, dua orang yang luar biasa. Ada pertama Amanda Alfata Idris. Tepuk tangan dulu. Ada penonton bayaran minta penonton. Baru ada Baginda Muda Bangsa. Oke. Orang dua hari ini hadir untuk berbagi ke teman-teman yang menonton Torang P video, terutama mungkin anak-anak SMA ataupun yang saat ini masih pelajar, bahwa pendidikan itu penting. Dan kalau orang bisa reach pendidikan yang bagus, pendidikan yang hebat, kenapa tidak? Begitu. Betul sekali. Masuk? Kurang. Boleh lah. Boleh. Oke. Ini ketawa di-cut ya. Supaya cepat ini video. Oke, pertama Baginda ini alumni dari Universitas Indonesia. Luar biasa. UI bro. UI. Oh, ada di film-film di FTV kan? FTV. Banyak artis di situ. Banyak artis. Kon hari ini Torang P salah satu pemuda Luwuk Banggai yang kota yang biasa-biasa orang bilang kota kecil, kota yang sederhana, ada DP pemuda yang kuliah di UI. Di samping kalah hebat, Torang P Taman Amanda ini lulusan dari Maroko, luar negeri cuy. Tepuk tangan dulu. Torang macam acara ulang tahun. Tepuk tangan terus. Di Univ apa Amanda? Sidi Muhammad bin Abdillah. Ya, setengah mati sudah ya? Sulit, bilang saja sulit. Nanti dikasih kembali saja atau kalau mau dengar DP nama. Ya, nanti bikin subtitle di bawah. Nanti ada subtitle di bawah. Nanti orang bale-bale mau dengar DP nama. Dari nama saya sulit. Pasti dari pendidikan luar biasa. Sebenarnya tidak. Dia tabli logika. Iya. Salah. Taputar logika. Oke. Ini tolong lanjut Jo. Lanjut Jo. Oke. Pertama Baginda ini besar dari SD sampai SMP di Luwuk Banggai, jadi bisa dibilang dia ini Luwuk sekali lah. Luwuk sekali. Amanda juga Luwuk sekali. Dia orang muka Luwuk. Cuman mungkin ada motivasi dari teman-teman, terutama dorang-dorang yang kuliah di luar toh. Kenapa Amanda dan Baginda ini, sebelum orang lanjut bahas DP kampus ya. Kenapa Amanda atau Baginda memilih pulang ke ini kota begitu ya? Kenapa akhirnya berkarir di Maroko ataupun di Jakarta? Kalau saya mungkin saya mau pakai kalau bukan orang siapa lagi? Itu klise, standar. Cuman saya rasa memang saya kan ada buat komunitas juga di luar begitu, yang generasi Mas Indonesia kan namanya. Siap. Nah, saya lakukan itu di Bandung, di Jakarta. Yang jadi satu permasalahan pribadi itu, baru kenapa saya buat juga di sampai kampung halaman sendiri ya. Sedangkan ada banyak yang saya rasa DP gap jauh begitu ya. Antara misalnya di daerah Jawa dan misalnya orang yang di Sulawesi begini. Bukan jauh karena orang tidak mampu untuk berpikir ke arah sana, tapi sekedar sesederhana DP informasi minim begitu ya.
informasi minim. Oh, iya DP pakaian minim. Bukan Soal pakaian. Jangan. Oke. Sensor. DP fasilitas misalnya belum memadai yang akhirnya seolah-olah orang itu terlambat begitu dari proses berpikir dan lain-lain. Padahal tidak sih menurut kita. Ya potensi besar. Mau bawa narasi yang ada di luar sana, mau bawa juga kembali ke sini sih. DP niat begitu sebenarnya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Wow. Memang Torong sembah Lord sekali ini teman ini. Nah, baru siapa? Mas. Oh, sorry. Amanda. Kalau bagian tadi mungkin kayak akselerasi begitu dan lebih mengakselerate orang ke SDM di sini atau apa. Kalau saya simpelnya itu kayak payback begitu, dan saya SMP sampai SD sampai SMP tinggal di sini macam sampai orang tua juga kan asli dari sini dua-dua. Sadis. Mau bilang tahu saya. Nanti di caption. Mau inspiratif. Oke. Maksudnya kan dari daerah sini ini so banyak bekasnya lah buat saya begitu. Luar biasa. Saya tumbuh besar di sini, saya jadi seperti ini karena dididik di sini dari SD sampai SMP, terlepas dari siapa yang mendidik di sini itu. Jadi masa saya kasih apa-apa begitu ke sini. Saya payback sama sekali. Jadi simpelnya kayak begitu saja. Teknisnya apa ribet kalau dibahas secara terperinci. Nanti orang bikin lagi video sampai episode 100 untuk operasi. Oke, mungkin ini harusnya ditanya di awal ya. Mungkin dorang ambil jurusan apa, baru apa pengalaman di sana dan lain-lain, sampai teman-teman 2 orang ini bisa kuliah di tempat-tempat yang bisa dibilang klasik dan bergengsi. Mungkin dimulai dari Baginda dulu. Bagaimana sampai bisa kuliah di UI, ambil jurusan apa di sana? Kalau saya DP jurusan ilmu hubungan internasional. Waduh, sakit. Dokter lagi. Cuma kalau garing. Lain. Ya ilmu hubungan. Jarang. Ilmu hubungan internasional. Alasan kenapa ambil sebenarnya inspiratif sih di alasan karena waktu itu sekedar kayak ini keren. Waktu itu. Yang saya rasa sebenarnya salah sih. Yang kebetulan saya cukup beruntung yang akhirnya ternyata pas masuk HI suka. Dan ternyata ada manfaatnya juga lah buat saya, walaupun kalau misalnya bisa pilih jurusan lain mungkin bisa pilih jurusan lain begitu ya kalau saya dapat. Jadi DP alasan cuman begini sih, kalau misalnya saya bilang ini kan buat anak SMA ya. Buat anak SMA, buat pelajar yang hari ini masih sekolah. Maksudnya jangan ikut saya begitu ya. Kebetulan saya beruntung ternyata suka. Jadi betul-betul coba pahami terang diri sendiri sebenarnya kayak apa. Baru abis itu memilih mau jurusan apa. Karena sayang sekali sih sebenarnya DP waktu nanti orang pas kuliah senang begitulah. Berarti sayang kan proses. Sebelum terjun ke situ orang harus kuat dan jati diri dulu. Ya. Orang harus paham apa yang akan orang pelajari pas kuliah tuh. Ya, minimal itu. Baru ini mungkin orang-orang di luar sana pikir gara-gara UI hari ini kan masih peringkat 1 universitas secara nasional toh. Bersaing lah dengan ITB, di atas UGM, di atas itulah dibandingkan kalau misalnya diurutkan secara prestasi dan lain-lain. Jadi susah toh masuk situ atau bagaimana gini? Ngapain cara sampai bisa kuliah di UI? Ordal tidak ya? Tidak. Oh tidak. Sama pintar. Izin makan puji. Jokes. Jadi orang rendah hati padahal. Sebenarnya DP ini sih DP proses. Kalau dibilang tidak kalau saya secara pribadi menurut saya tidak ada tips-tips yang bagaimana sih. Yang penting memang DP belajar yang rutin. Yang menurut saya sebenarnya anak-anak SMA dimanapun terlepas dari dia mau SMA di mana, ketika dia memang bisa belajar dengan serius, jadi begitu bisa saja masuk UI. Bukan sesuatu yang kayak UI itu jauh sekali. Itu yang yang saya harapkan tidak ada di mindset anak-anak di LUK sih. UI jauh sekali kayaknya. Bisa begitu. Yang makin saya rasa makin termasuk akal adalah saya selalu yakin kalau itu orang kan tahu kalau misalnya ikan itu vitamin paling baik tuh buat rompi otak, omega 3 dan yang lain. Betul. Harusnya orang itu cerdas begitu ya. Harusnya. DP default. Jadi tidak usah takut lah menurut saya. Kalau masalah tips belajar itu lain cerita lah. Lain cerita. Nah, kalau Amanda spesial. Kenapa bisa jadi TKI? Astaga, mahasiswa di Maroko. Boleh itu. Boleh. Kali ini lucu ya. Boleh. Jadi setelah itu yang di-cut ini ya kalau Iya. Betul. Cerita dari ngana masih umur 3 tahun. Oh tidak. Skip. Maksudnya
karena torang ini anak luwuk, bagaimana supaya bisa dapat kesempatan sekolah di luar negeri? Yang torang rasa, itu cuma di film-film, cuma di FTV lah. Iya, sebenarnya kan kalau Baginda bilang tadi tidak ada faktor spesifik yang membedakan orang dengan orang lain, bahkan orang luar negeri pun tidak ada faktor spesifik begitu, dan pintar kurang pintar begitu. Ada orang bodoh, mungkin dia tidak pandai memanjat karena dia ikan, kan kayak begitu. Tapi luar biasa. Ganas sih. Ustaz. Mulai tongkrongan pang badiang. Luar biasa. Maksudnya kayak begitu. Jadi sebenarnya intinya ya sama kayak usaha tidak mengkhianati hasil kayak begitu. Mungkin saya bisa sampai ke luar negeri dapat beasiswa cuma 15 orang, bahkan cuma 10 orang waktu itu dari seluruh Indonesia. Bukan cuma itu. ada kesombongan di situ. Makan puji kan. Izin. Biar motivatif begitu. Oh, betul. Boleh bisa sampai di titik itu kan. Faktor keberuntungan pasti ada. Tapi sebenarnya orang-orang yang memanfaatkan faktor keberuntungan itu ada sesuatu di baliknya dia. Kayak begitu. Jadi orang-orang terkaya di dunia, mungkin Jack Ma atau siapa kayak begitu. Dorang ada faktor keberuntungan di situ, cuma dompet usaha tetap tidak mengkhianati DP hasil. Harus ada kerja keras yang orang lakukan supaya itu tujuan bisa tercapai. Jadi mungkin kalau secara teknis, kalau misalnya tips-tips begitu atau apa, memang orang harus tahu potensi diri. Kembali lagi kayak analogi ikan tadi atas pohon, orang harus benar-benar tahu kalau orang itu jago, betul-betul tahu. Ini dari tadi bahas ikannya, orang bukan promosi. Harus makan ikan. Tadi ikan tuh udah sekarang lagi ikan. Jadi ibaratnya ikan itu jago berenang di laut, dia bisa panjat pohon. Bagaimana orang mau tahu kalau orang berenang di laut kalau orang belum pernah mencoba semua tempat? Kayak begitu. Jadi memang untuk mengenali di situ orang luar biasa, harus eksplor diri. Ya, di situ. Mumpung masih muda. Ini dihafal tadi tidak? Tidak. Lancar. Mumpung masih muda, jadi explore sebanyak mungkin sampai orang dapat potensi diri. Ada ini juga Abdi. Jadi ada buku, saya lupa lagi DP nama penulis siapa. DP judul Grit. GRIT. Jadi secara sains memang sudah dibuktikan begitu ya. Yang dibilang orang yang sukses itu bukan karena dia cerdas, tapi orang yang memang punya daya tahan dan memang mau berusaha keras, dorangnya akan lebih daripada si orang yang cerdas ini begitu. Cocok. Dan bisa dibuktikan dengan sains. Mantap sekali. Bukan arti tapi bukan. Oke. Soalnya riset. Betul. Jadi bukan sekedar teori kata-kata motivasi. Iya. Betul, ini barekam ini jangan sampai barekam ini. Ada 12 menit. 12 menit. Nah, mantap. Ya, cocok. Terima kasih. Ada orang kameramen luar biasa Akbar di belakang layar. Tepuk tangan dulu buat Akbar. Mungkin jurusan Amanda tadi lupa disebut. Oh, jurusan. Jadi kalau ditanya jurusan kadang suka lucu, cuma simpelnya saya double degree. Lucu sekali. Bukan lucu itu. Unik. Kalau lucu balain. Sampai kata bahasa Indonesia berkurang soalnya. Oh, pantas. Bahasa Inggris gitu, bahasa puji Jerman. Kan? Makan puji. Bisa langsung di skip kalau ada yang mau begitu di sini. Ambil satu agama, studi Islam, satunya lagi desain. Oke. Jadi memang linear. Nah. Tapi disitulah ini cuma sekedar cerita singkat saja, sekitar berapa detik. Saya hitung sampai 10 ya. Boleh hitung. Jadi kan kayak kenapa berbeda kayak begitu. Saya mungkin tidak linear itu kadang-kadang dianggap aneh di orang-orang luar. Mungkin S1-nya A, S2-nya tiba-tiba ke Z kayak begitu itu kan aneh. Tapi zaman sekarang banyak saya ngobrol dengan teman-teman yang di dunia akademis ataupun non akademis. Sekarang zamannya integrasi keilmuan. Jadi inovasi sekarang kan zaman inovasi dan zaman digital, industri 4.0 itu ya zaman inovasi. Bagaimana inovasi itu bisa banyak muncul ya dari integrasi keilmuan itu. Ibaratnya persilangan antara dua bidang yang berbeda. Begitu. Jadi itu hal yang aneh, bukan merupakan sebuah kekurangan, justru merupakan sebuah kelebihan di zaman sekarang. Keren toh? Keren. Tepuk tangan dulu. Tidak usah. Ngate searching ini tadi. Oh, jangan googling. Barat. Sampai sama jatuh ya. Cuma berapa detik tadi itu? Tahu lama. Mantap. Kalau proses ataupun
step yang kamu ambil sampai bisa kuliah di kampus tadi di UI dan di Maroko bagaimana? Kalau Bang Anda tadi kan beasiswa dan lain-lain tuh. Kalau Bagi nih? Kalau detailnya gimana Gin? Gimana? DP detail bagaimana? DP detail. So teluk sekali, maaf. DP detail. Kalau waktu itu kan terus masih senam SNMPTN ini istilahnya. Habis itu SBMPTN yang tes tulis. Terus ada tes mandirinya UI itu SIMAP. Nah, jadi awalnya SNMPTN sampai lulus. Habis itu SBMPTN tak lulus. Masuknya univ lain. Oke. Waktu itu univ lain. Habis itu tes SIMAK. Jadi SIMAK ini tes mandiri. Jadi buat teman-teman kalau yang misalnya ikut SIMAK, jadi kan biasa kalau ada yang bilang kalau ikut tes mandiri nanti DP biaya kuliah beda begitu. Kalau di UI, saya tidak tahu sih kalau kampus lain. Tapi kalau di UI DP biaya kuliah tetap sama. Yang penting itu apakah ngapain program reguler atau paralel. Nah, itu yang akan bikin dia beda. Terserah ngapain jalur masuk mau SBMPTN, SIMAK atau apa. Tapi ngapain program reguler atau paralel. Reguler itu yang paralel yang lebih mahal lah. DP biaya kuliah. Tapi seleksi mandiri SNMPTN SBMPTN sebenarnya sama sama kalau di UI sama kalau ini yang harus teman-teman garis bawahi. Ganas ya nggak tangkap sapunya baru nggak buat itu. Yuk bakutin. Kalau amanat bagi itu orang tidak tahu mau respon bagaimana. Terima kasih. Mantap. Terima kasih kameramen. Orang sudah selesai di vaksin Iya. Polio dari masih bayi. Jadi aman. Tenang gitu. Oke, kalau amanah bagaimana? DP jalur saya ya biasa lulus pesantren atau apa. Kepikiran SBMPTN atau SNMPTN karena memang dari dulu itu pengen kuliah di luar negeri karena sadis. Karena tidak tahu saya itu memang orangnya dari dulu itu kayak experience seeker begitu dan kayak orang yang memang suka mencari lingkungan baru begitu. Iya. Baru. Jadi neraka mungkin tempat yang baru bagi Anda. Nanti dicoba mungkin di luar negeri, mungkin di luar ini, di luar planet. Di luar akhir lagi. Betul. Kata Akbar supaya lucu. Ada warung. Oh, ada warung. Kayak begitu dan jadi memang cari-cari di luar negeri. Mungkin sekarang itu kesempatan untuk kuliah di luar negeri apapun itu, jurusan apapun itu, universitas apapun itu, mau 10 universitas yang di Oxford Train begitu. Itu sudah tidak sesempit dulu. Karena apa? Karena sebanyak internet begitu. Saya kayak begitu, intinya kumpul informasi sebanyak mungkin, sudah eksekusi. Maksudnya kalau orang punya banyak informasi sekalipun, kalau tidak eksekusi itu kan kadang sesuai orang niat. Kadang orang suara ide banyak sekali, apa mau bikin ini, ABC mau ini itu. Sampai muncrat Iya, sampai muncrat semangat sekali. Payung, butuh payung. Tapi jalan tidak ada eksekusi sama sekali, itu sama saja omong kosong. Jadi memang jadi apa yang orang mau, orang kumpul informasi sebanyak mungkin. Kan hari ini kan so banyak tuh, keran informasi so terbuka lebar. Tinggal orang yang mau eksekusi atau tidak. Sadis. Masuk. Keran informasi. Keran informasi. Sama pikirnya bahasa lu tidak dapat. Terpaksa pakai itu. Diprediksi bagus. Hari ini Anda. Ya betul sekali. Itu podcast selanjutnya. Jangan di sini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin berpikir kenapa harus kuliah, ini dari sisi kotanya kenapa teman-teman tidak pilih untuk kuliah di tempat yang sama dengan teman-teman belajar dan besar hari ini? Apa kira-kira yang jadi sesuatu yang beda, sesuatu yang esensial begitu? Ketika kuliah di luar, apa yang diperoleh? Mungkin mindset, cara berpikir dan lain-lain. Mungkin dari Amanda duluan. Kira nggak pengalaman tadi. Saya semua siap-siap jadi saya lempar. Oke ya. Maksudnya intinya di perbedaan secara umum kan. Ya kalau saya kan di luar negeri ketemu orang yang beda bahasa. Ngapain luar negeri tahu sangat. Kasih bahasa. Saya kan di Maroko ketemu yang beda bahasa, beda watak, lingkungan lain, jam tidur beda begitu. Iya. Banyak intinya di lingkungan baru begitu ya. Kembali ke yang tadi di awal yang saya bilang analogi ikan itu, explore sebanyak mungkin karena dengan begitu itu memperkaya diri sendiri. Dia orang intinya kalau orang mau jadi expert di satu bidang begitu, bukan berarti orang cuma tahu itu begitu. Itu bakal monoton. Orang harus punya skill dari nama.
Jadi tajam di satu tapi banyak basic kok gitu. Di sini dalam print akan baliho workshop ya. So boleh print baliho workshop ini. Aduh ini tahu DP arah kemana, intinya kayak gitu. DP arah kemana? Sedih udah baca cerita ya. Wawasan. Betul. Jadi intinya banyak DP ini ya. Banyak yang terang tahu lah. Memperbanyak di situnya memang. Jadi wawasan. Nanti satunya wawasan. ada satu yang dipertajam tapi tetap. Siap. Jadi kayak begitu. Kalau Baginda yang diperoleh selain kualitas pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik ya. Dari ini sih DP lingkungan kan berbeda ya. Satu karena dia di Jakarta, DP keran informasi lebih besar kan. Oke. Baru misalnya DP istilah kan kayak macam segala hal terjadi di ibu kota kan. Jadi mulai dari isu politik, ekonomi dan lain-lain. Jadi akhirnya pengalaman-pengalaman itu yang buat saya berubah DP mindset. Lihat bagaimana sangat kompetitifnya orang-orang di sana. Oke. Yang saya rasa perlu itu ya, maksudnya di Luwuk pun saya rasa perlu orang-orang merasa tidak nyaman dengan posisi sekarang. Saya rasa ke Luwuk itu nyaman sekali gitu ya. Ibaratnya DP pace itu lambat. Bukan berarti dia nanti melakukan apa-apa, cuma lambat sekali, nggak tahu. Kayak back Arsenal begitu. Jangan, kasihan. Nah, DP pace itu DP pace lambat saya rasa. Yang padahal di kota-kota lain itu DP dalam artian DP memproduksi keilmuan itu lebih cepat dan lain-lain. Jadi DP kayak saya bilang tadi, DP gap akhirnya jauh begitu. Kalau nggak macam ngalari, ada orang yang pelari cepat sekali. Jadi nggak baru berapa putaran di solambung terus nggak begitu. Padahal start sama. Betul. Jadi kayak DP mobilitas lah. Nah, saya rasa itu sih yang akhirnya membuatnya barat dong kata-kata. Pas nggak pulang, misalnya contoh habis dari luar kota, so punya pengalaman di sana, nggak balik ke Luwuk ngerasa akan nyaman begitu. Seharusnya kalau saya yakin akan nyaman karena lambat sekali tuh orang. Apalagi kalau dia memilih yang lain nih. Aduh. Beda. Aduh. Contoh tadi penyambung di bawah. Aduh. Masalah pribadi. Aduh saja. Oke. Nyaman. Selanjutnya bagi teman-teman mungkin ya yang kuliah di luar negeri dan yang beda pulau dari yang sebelumnya orang di Sulawesi. Pertama bagaimana pandangan-pandangan orang di Jakarta yang ibu kota Indonesia tentang teman-teman di Indonesia Timur, spesifik ke orang Sulawesi begitu. Waktu pertama kali datang. Pertama dorong tahu di mana begitu pasti. Luwuk tidak tahu pasti. Walaupun saya setiap kali memperkenalkan diri, saya selalu mengenalkan diri seorang Luwuk begitu. Jadi orang tidak tahu kan, maksudnya Luwuk ini kayak apa. Tidak ada stereotip awal kayak orang Sulawesi kasar, malas. Tidak sih. Cuma lebih kayak orang bercanda. Ini konteks bercanda itu. Merasa orang itu tertinggal gitu. Kayak di sana ada Coca-Cola masuk itu Coca-Cola. Gitu ada jaringan gitu. Tapi bercanda kan, bercanda. Konteks ketertinggalan walaupun memang harus terakui begitu ya, suka memang ada gap yang jauh. Jadi mindset secara umum kalau misalnya di Indonesia, untuk Indonesia bagian timur lebih tertinggal secara infrastruktur. Padahal untuk di wilayah Sulawesi orang termasuk kota ini. Coca-Cola ada mungkin yang di sana listrik ada begitu. DP bercanda begitu yang berarti lalu. Tapi itu kritik bagi orang juga bahwa orang butuh pembangunan manusia dengan pembangunan infrastruktur yang harus lebih maju dari betul di Jawa tuh, dan entah sindiran juga ke pemerintah ini. Siapa? Jangan disebutkan di sini. Orang pemerintah saja. Pemerintah kan bukan satu orang gitu. Iya. Kalau Amanda pandangannya orang Maroko dengan mungkin kan ada dari luar negeri itu. Selain dari Maroko ada yang kuliah di situ tapi dari negara lain kan juga. Pandangannya orang tentang orang Indonesia bagaimana? Indonesia. Iya, kalau orang Maroko sendiri kan mayoritas muslim toh. Indonesia kan negara dengan populasi muslim terbanyak. Jadi orang kenalnya kayak begitu. Cuma kalau yang selain Maroko begitu, kebetulan kan saya lebih banyak malah teman-teman yang ketemu di event begitu daripada orang Maroko sendiri, teman-teman yang di kelas di kampus begitu. Lebih banyak di event itu ya berbagai macam negara. Dorang pandangan singkat itu kayak Bali itu lebih terkenal daripada Indonesia. Aduh. Betul, Bali itu lebih terkenal daripada Indonesia karena ya yang orang lihat dari Indonesia itu DP Bali, yang image-nya Indonesia itu Bali. Tapi tidak semua toh. Tidak semua berpandangan seperti itu. Padahal masih banyak yang perlu ditonjolkan dari Indonesia sendiri selain pariwisata di Bali yang itu belum tahap sampai sekarang begitu. Oke, terakhir, ini pertanyaan terakhir.
mungkin bisa bukan pertanyaan sih, tapi permintaan untuk teman-teman Baginda dan Amanda. Tolong bisa dibagikan bagi teh. Apa ini? Ya, kata-kata mutiara begitu saja. Saya tahu apa DP nama. Itu tahu apa, tapi harus ada yang ini. bisa ada ini, yang ada ini. Buat tutup ya. Untuk buat tutup. Karena biasa penutup bagi teh. Tips begitu. Tips Apa pesan ke teman-teman quotes pelajar begitu ya, yang quotes. buat di post begitu ya. 750 kata lah minimal. Aduh. Esai mohon maaf ya. Mohon maaf mungkin terlalu banyak dan mungkin sadar tadi. Apa? Kayak semacam trompet aman ini. Repetitif bagi teh. Ada yang bisa dibagikan kepada teman-teman yang menonton, terutama dorang-dorang yang saat ini masih berstatus sebagai pelajar. Kalau saya sih DP ini bagaimana ya? DP jangan tutup kalau misalnya orang itu tidak bisa gitu. DP terserah DP start mulai dari mana, tidak masalah. Karena kayak saya bilang tadi awal, seberapa kuat trompet upaya dan seberapa trompet daya tahan akhirnya itu yang menentukan. Jadi entah nggak mau ke UI lah, nggak mau ke luar negeri, kayak mau kemana, bisa itu. Bisa. Oke. Kalau DP gagal itu defaultnya hidup bagi teh. Gagal itu so biasa. Batu loncatan. Iya terima saja, begitu sih. Jadi coba. Orang gagal juga teh rugi orang malah lebih pintar. Banyak dipelajari dari suatu kegagalan tuh. Karena pengalaman minimal sudah dapat pengalaman. Optimis yang penting. So tahu step ini sudah bisa dilewati nantinya toh. Nah, karena dia. bisa bikin saya gagal. Dari Amanda apa? Yang cuma baku saya tahu masih mau ulang nanti tuh. Tiap satu paket beda sisi. Yang ekspor itu gagal. Apa? Tidak, saya apa ya, setiap kali diminta pesan-pesan kayak begitu quotes atau apa saya jangan sok bingung. Tidak, yang terlintas di kepalanya. Tadi nggak so hafal. Sebelum ini nggak so hafal. Yang terlintas di kepalanya itu kadang-kadang saya dulu waktu masih SMA mungkin atau bahkan 30 tahun lalu itu ya. 40. Waktu opa masih SMA. Itu yang sering terlintas itu kadang kalau mau cari quotes, inspirasi, motivasi itu sotala tahamur di bumi ini. Sotala lo banyak begitu. Yang kurang apa ya itu orang kalau Nike bilang just do it toh. Nah, yang kurang di situ memang. Jadi action. Cukup itu saya cuma kasih ingat jangan lupa lakukan. Iya, jangan terlalu banyak wacana yang susun kontrol teh bikin. Jangan lupa ngerti. Apalagi nanti ini samantara DP editan kompi foto-foto ya, supaya dikira terong teh balekos begitu. Ada toh? Ada. Boleh kasih masuk ya. Aduh, masuk. Jangan dikira bidong ini. Lekos dong teh kuliah di situ. Dia bilang editan. Kayak ada itu oknum. Oknum yang jadi polisi biasa, jadi serigala, baru-baru jadi TNI. Jadi perwira. Oke. Nanti ada di-share teman-teman, mungkin bisa membangkitkan motivasi bagi orang-orang yang menonton ini video. Oke, torang ketemu lagi di episode berikutnya. Baca cerita saja. Oke, sampai jumpa.